Terkenal beliau adalah orang yang bisa komunikasi dengan Allah. Tentunya mudah harusnya mengungkap siapa korbannya. Akan tetapi ternyata skenarionya Allah tidak seperti semudah itu. Skenarionya Allah ketika mereka bertanya siapa pembunuh daripada korban yang terjadi di Bani Israel, justru Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan perintah kepada Bani Israel, kalau kalian pengen tahu siapa pembunuhnya, izbahu baqarah, sembelih sapi dulu. Akhirnya sehingga cerita mereka agak protes karena tidak nyambung, Pak, kasus pembunuhan tapi solusinya dengan cara bunuh sapi. Maka mereka nanya, loh, kamu ini wahai Nabi Musa, apakah atattakhiduna huzwa, apakah engkau sedang membercandai kami atau sedang menghina kami? Wong kami nanya siapa pembunuhnya, kok malah jenengan sekarang ngomong harus bunuh sapi, nyembelih sapi, apa-apaan ini? Maka Nabi Musa mengatakan, oh sungguh aku bukan termasuk orang-orang yang usil, sungguh aku bukan orang-orang yang jahil atau sedang mempermainkan kalian. Maka mereka nanya lagi, ya kalau gitu sapinya sifatnya seperti apa? Dijawab di situ, la faridun wala bikr. Oh, jenis sapinya yang tidak tua, tidak muda. Awanun baina dzalik, umurnya sedengan. Faf'alu ma tu'marun, lakukan saja apa yang diperintahkan. Enggak. Akhirnya mereka justru nanya lagi, bukan Bani Israel namanya kalau menerima dengan lapang dada, nanya lagi sama Nabi Musa, hai Nabi Musa, ma launuha, kalau memang sapi yang harus kami sembelih itu sapi tidak istimewa, maka kami pengen tahu jenis warnanya sapi tersebut apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Allah berfirman bahwasanya sapi yang harus kalian sembelih adalah sapi yang warna kulitnya kuning cerah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan warnanya bak matahari yang sedang panas-panasnya, terik sekali. Nek wong delok niku belereng. Nah, belereng. Tasurrun nadhirin. Akan tetapi semua orang yang melihat sapi tersebut akan merasa takjub, akan merasa senang. Sapi kok unik kayak ngono. Terus ternyata apakah cukup dengan jawaban tersebut? Bukan Bani Israel namanya kalau nggak nanya lagi. Episode ini ayat yang ke-70 mereka nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka. Wahai Nabi Musa, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah mau menerangkan sapinya ini sapi jenis apa. Innal baqarata syabaha alaina. Sungguh sifat-sifat sapi yang engkau sebutkan tadi masih membuat kami bingung. Kira-kira sapi yang model gimana sih yang harus disembelih? Wa inna insyaallahu la muhtadun. Nanti insyaallah kalau dijawab kami akan mendapatkan petunjuk. Maka kita baca pelan-pelan tafsir tahlili dari ayat ke-70 ini. Qalu du'u lana rabbaka aisal lana rabbaka ma haluha. Wahai Nabi Musa, tanyakan Tuhanmu kondisi fisik daripada sapi yang harus kami sembelih, bentuknya bagaimana. A'amilatun hiya amsa'imah, apakah ini sapi betina yang dibuat bekerja, yaitu ngarit misalnya ngene cara Jawa, atau meluku sawah, au sa'imah, atau dia yang sapi yang diam saja diternak. Terus tahu seandainya engkau mau berdoa kepada Allah, insya Allah yubayyin lana mahi, Allah akan menjawab pertanyaan kami. Jadi Bani Israel masih nanya lagi kepada Nabi Musa, dan ini disebutkan di dalam tafsir bahwasanya al-istiqsa alias terlalu berlebihan di dalam menanyakan hal yang sudah jelas, syu'mun, itu akan berbuah keburukan. Misalnya Anda ini saya suruh, Kang tolong belikan saya sate kerbau sing terkenal ning pinggir menara. Kita tahu di pinggir menara niku wonten sate kerbau legend ya. Ya wes, takono ora akeh-akeh, nggih siap gas mangkat tak sangoni 50.000. Kan ngoten nggih ta.
Tapi kalau nanya-nanya gregetno ta mboten? Anu Gus, niki jam pinten tumbase? Ya wes, jam buka jam piro? Jam bukanya jam siang bisa. Ini yang menjual harus laki-laki apa perempuan? Pikir ribet ini. Ini jenis kerbonya harus kerbo lanang apa wedok? Akhirnya suwe-suwe bocah takon ngeten iki tak tutuk diase kok. Tak tutuk sirahe. Makanya al-istiqsa'u fis su'al. Terlalu jelimet takon niku akan membuat kita yang menyusahkan diri kita sendiri, ngaten. Sesuatu yang jelas ya jelas, enggak usah dipertanyakan lagi gitu loh. Kejaba sing ngakon perintahnya lucu. Tulung tukokno sate kebo tapi aja ning Kudus. Nah, iku rada anyar. Gitu. Sate kerbau itu biasanya di mana? Di Kudus. Pundi Gus? Bandung lho. Akhir gregetno. Nyuwun Sherlock lah itu baru bener. Ancer-ancernya gimana? Ndak ono to sate kebo ning gene Bandung. Nah, kan gitu kan. Itu memper. Tapi ning gene Kudus kok ijek takon. Nah, iki gregetno. Nah, ngoten paham nggih. Contohnya seperti itu. Ada satu cerita disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Wa an Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah berbicara kepada anak buahnya. Idza amartuka an tu'tiya fulanan syatan sa'altani adhainun ammaiz. Jika kamu wahai anak buahku, aku nyuruh kamu untuk memberikan kambing kepada seseorang, lalu kemudian kamu nanya kambingnya kambing Jawa nopo kambing kibas paduka raja, fa in bayyantu laka qulta adzakarun am untha, lalu kemudian setelah saya jelaskan, oh yang kamu harus berikan kepada orang tersebut contoh kambing kibas, kambing domba. Lalu ternyata kamu nanya lagi, cowok apa cewek, laki-laki apa betina, wahai paduka raja yang harus saya berikan. Fa in akhbartuka qulta as-sauda am bayda. Lalu kemudian ternyata kamu enggak berhenti di situ pertanyaanmu. Sudah saya suruh kamu berikan kepada seseorang kambing domba, lalu kemudian kambingnya jantan, kok masih tanya lagi? Ini pertanyaanmu genah. Yang putih apa yang hitam? Oh. Fa idza amartuka bi syai', kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau aku titahkan kepada kamu satu perintah saja, fala turaji'ni, jangan sampai nanya bolak-balik. Perintahnya jelas, berikan kepada seorang itu kambing. Sudah, kambing apapun tidak masalah bagi saya. Sing penting wedhus, fala turaji'ni. Saya ini urusan saya banyak. Saya ini khalifah kok mau ngurus wedhus. Gregetno. Ojo mbok debat perkara kambing. Saya paduka raja nyuruh kamu diberikan kambing, satu kambing kepada seseorang sebagai hadiah. Tidak usah peduli arep kambing lanang, wedok, gibas, kacang Jawa, terserah. Pokoknya perintah saya seperti itu. Saya terlalu banyak urusan. Di dalam hadis disebutkan, a'dhamun nasi jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatih. Dosa yang paling besar, manusia yang paling berdosa besar adalah ketika dia mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah diharamkan, lalu gara-gara dia banyak nanya akhirnya haram. Nah, ini hati-hati. Makanya la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan takon. Jangan banyak tanya. Kalau sesuatu yang kamu tanyakan ini sudah jelas, jangan banyak tanya. Lama-lama ini menjadi buruk bagi kamu. Seperti kasusnya Bani Israel. Seandainya mereka dari awal ngikut perintah saja, langsung nyembelih sapi, terjadi insya Allah mukjizat yang akan mereka lihat di depan mata mereka. Menghidupkan mayat dengan menyembelih sapi. Tapi karena terlalu banyak pertanyaan, sapinya akhirnya spesifik betul. Innal baqara, kata mereka, inna jinsal baqara al mausufi bit ta'win was sufra kathir. Wahai Nabi Musa, ketahuilah kami bertanya seperti ini tidak tanpa alasan. Karena kalau dikatakan tadi bahwasanya sapi yang harus kami bunuh adalah sapi ta'win, ay awanan baina dzalik, umurnya tengah-tengah, ora tuwa ora enom. Lalu kemudian warnanya wasufrah, warnanya juga kuning. Di Bani Israel mungkin sapi warna kuning niku kathah, mungkin loh ya, kami nggak tahu ya. Ibarat kucing, mungkin kucing oranye itu banyak ya. Nah, sapi kuning zaman Bani Israel mungkin
banyak. Makanya fatasyabaha alaina ay fashtabaha amruha alaina. Sungguh kami bingung sapi mana yang disebutkan, sapi mana yang mau diinginkan untuk disembelih. Wa inna insyaallahu hidayatana lamuhtadun. Seandainya Allah berkenan untuk memberikan kami petunjuk, pasti kami akan mendapatkan petunjuk. Tolong tanyakan lagi, sapi yang bagaimana? Sapi yang bagaimana? Nah, artinya mendapatkan petunjuk ini maksudnya bagaimana? Kalau Allah beri petunjuk kepada kami, maka kami akan mendapatkan hidayah. Urusan sapi kok tekan hidayah. Maka para ulama mengatakan la muhtadun ay ila ainil baqarah al ma'muri bidabhiha. Pertama, artinya muhtadun, mendapatkan hidayah, yakni mereka Bani Israel akan mendapatkan petunjuk jelas sapi mana yang harus disembelih. Itu yang pertama. Au al-muhtadun ila ma khafiya min amril qatil. Yang kedua adalah mendapatkan petunjuk siapa pelaku pembunuhan. Ini makna kedua. Jadi hidayah di sini bisa maknanya mendapatkan petunjuk sapi apa yang harus disembelih. Yang kedua bisa berarti muhtadun itu mendapatkan petunjuk siapa pembunuhnya. Atau yang ketiga, au muhtadun ilal hikmah allati min ajliha umirna bidzabhil baqarah. Nah, ini yang ketiga. Atau yang dimaksud Bani Israel akan mendapatkan hidayah, maksudnya akan tahu hikmah di balik peristiwa penyembelihan sapi dalam kasus pembunuhan ini. Hikmahnya apa toh? Wong kok ana kasus pembunuhan justru bukan investigasi menangkap tersangka, bukan, tapi malah menyembelih sapi. Ini kalau terjadi di dunia luar, ini sungguh konyol, sungguh konyol. Hakim ditanya, Pak Hakim, pembunuhnya siapa? Keputusannya bagaimana? Tunggu, sembelih sapi dulu. Ya, mesti geger ya, mesti viral. Sama mereka. Ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nah, lalu kemudian Syekh Amin Al-Harari memberikan satu kesimpulan unik. Wa fi ta'liqi hidayatihim bi masyiatillah inabatun wa qiyadun wa dalalatun ala nadamihim ala tarki muwafaqatil amr. Kalau kita perhatikan di redaksi terakhir itu kan Bani Israel mengatakan tolong tanya lagi ke Allah sifat spesifik daripada sapi tersebut. Kalau Allah mau menerangkan, insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Tuh, delok. Ada kata apa? Insya Allah. Ini menunjukkan apa? Kok Bani Israel tumben-tumbenan ngomong insya Allah? Sebelum-sebelumnya tidak ada insya Allah sama sekali. Ini kok tiba-tiba ngomong insya Allah. Kata Syekh Amin Al-Harari, inabatun wa qiyadun wa dalalatun ala nadahmihim ala tarki muwafaqatil amr. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyesal, mereka kapok, bahwasanya gelo yo, kami menyesal kok gak dari awal saja perintahnya sapi secara umum. Lain takon-takon sekarang jelimet. Seandainya mereka tadi melaksanakan perintah untuk menyembelih sapi, dari pertama kali perintah turun langsung dilaksanakan, maka tidak akan bulat seperti ini. Semakin lama semakin bulat. Ini menunjukkan kata-kata insya Allah itu rodo-rodo tobat. Bani Israel apa rodo tobat? Kapan lagi Bani Israel bisa tobat? Nah, salah satunya ayat ini, wa inna insya Allah lamuhtadun. Wa an Atha, dan diceritakan dari Atha, laulam yastathnu lama buyyinat lahum akhiral abad ay laulam yaqulu insya Allah. Al-Imam Atha mengatakan seandainya Bani Israel dalam kasus ini tidak mengatakan insya Allah di pertanyaan terakhirnya, tidak mengatakan insya Allah di pertanyaan terakhirnya, maka pasti mereka tidak akan mendapatkan petunjuk jelas sapi apa yang harus mereka sembelih, karena Allah sudah marah, sudah emosi, ditakoni ping pindho soalnya ping telu kan nemen nek cara jenengan ana bocah dikongkon Kang nang tolong tukokno napa misale ora ndang-ndang mlaku. Tukokno apa Pak? Rokok senengane bapak suben putih.
warung kene tah warung kono Pak, ya sing cedak-cedak kene. Siji tah loro Pak, tukokno ora piring mabur iki. Ngoten nggih. Iku ibaratnya Allah sudah marah sebenarnya. Tapi karena mereka mengatakan tadi insya Allah, Allah akhirnya berkenan memberikan keterangan. Keterangannya nanti. Waqala At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mengatakan lamma zatu nabiyyahum adan wa ta'annutan zatahumullah uqubatan wa tashdidan. Kata Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, semakin lama Bani Israel menyudutkan, menyusahkan Nabi Musa, maka semakin meningkat juga Allah memberikan mereka ujian dan memberikan mereka kesusahan. Allah Karim. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Abil Fadl Al-Mursi fi Rayy Dham'an. Nah, Al-Imam Abu Abdillah Al-Mursi di dalam kitab Rayy Dham'an sedang membicarakan apa itu? Membicarakan apa? Wajhul istibah alaihim. Mengapa bagi Bani Israel, kan tadi dikatakan yubayyinna ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Sapi yang diperintahkan untuk disembelih Bani Israel itu menurut Bani Israel masih membingungkan. Padahal kalau kita lihat redaksi ceritanya, Allah kan nyuruh nopo? Pertama nyembelih sapi, gitu aja kan secara umum. Lalu mereka nanya, sapi apa yang harus disembelih? Sapi sing umurnya ora tua, ora enom. Bagi kita sudah clear. Tapi ternyata mereka masih nanya lagi, sapi yang gimana? Terus dijawab apa? Baqaradun safra faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sapi yang warnanya kuning banget seperti matahari. Pakilah kuning banget seperti emas. Kalau di zaman kita, kira-kira pertanyaan ini sudah penjelasan ini sudah jelas kan bagi kita. Di dunia ini mana ada sapi warna kuning kan gitu kan? Tapi nyatanya mereka masih nanya lagi. Makanya Syekh Al-Mursi menjelaskan anna kulla baqaratin la tasmu indahum an takuna ayah lima alimu min naqatin salih wa ma kana fiha min al-ajaib. Mereka mempunyai prasangka atau mereka punya asumsi bahwasanya sapi yang disuruh untuk disembelih Bani Israel ini bukan sapi sembarangan. Karena menurut mereka ini sapi harusnya menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Mesti ono ajaib, mesti ada hal-hal istimewanya. Fadhannu annal hayawan la yakunu ayah illa idza kana ala dzalikal uslub. Makanya mereka berdasarkan prasangka mereka bahwasanya tidak sembarang hewan bisa menjadi tanda kekuasaan Allah. Akhirnya nanya-nanya sedetil itu. Nah, berarti ini pembelaan untuk siapa? Bani Israel. Jarang-jarang loh Bani Israel dibelok. Biasanya di itu. Ini ulama malah rada belani Bani Israel. Beliau berusaha membaca pikirannya Bani Israel. Ya memang lah, ya wajar lah kalau Bani Israel nanya terus, wong ini kasus pembunuhan, pengen mencari siapa pembunuhnya, kok disuruh nyembelih sapi. Pasti harus sapinya bukan sapi sembarangan dong. Bukan sapi pinggir jalan rego 30 juta terus dituku terus bariku langsung mayite surit. Enggak seperti itu coro pikiran mereka. Padahal kalau mau mereka melakukan secara langsung enggak masalah. Sapi yang enggak ada tanda-tandanya pun enggak masalah, sah-sah wae kan gitu kan. Lalu kemudian wadzalika lamma nubi'u annaha ayatan sa'alu an mahiyatiha wa kaifiyatiha. Walidzalika lam yas'alu Musa an dzalik bal sa'aluhu an yas'alallahu lahum an dzalik idillahu ta'ala huwal alimu bil ayat. Nah, di kasus ini ketika mereka punya prasangka harusnya sapi yang akan menjadi tanda kekuasaan Allah ini bukan sapi sembarangan, makanya mereka itu tidak nanya kepada Musa langsung gitu dia. Bukan mengatakan Musa, sapinya yang gimana? Enggak. Mereka nanya, tolong wahai Nabi Musa, tanyakan ke Allah. Tanyakan ke Allah. Karena mereka tahu betul yang punya tanda-tanda ketuhanan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ghairuhu lamma lam yakunit tamathul min kulli wajh wa hasala al-istibah alaihim sagalahumus su'al. Ulama yang lain juga mempunyai pendapat lain.
membela Bani Israel dalam kasus ini. Apa? Ketika sapi yang disebutkan ciri-cirinya tadi menurut mereka adalah sapi sing pasaran, maka mereka berani untuk tanya, sa'alahumus su'al, berani untuk bertanya, sapi apa yang harus kami sembelih? Mosok sapi pinggir jalan, toko neng gini kandang langsung disembelih? Harusnya lebih spesifik. Akhirnya fa'ukhbiru bisinniha, maka kemudian Allah memberikan keterangan tentang umurnya. Ternyata umurnya banyak yang sama. Fasa'alu 'anil laun fa'ukhbiru bidzalik, mereka tanya tentang warna sapi. Falam yazalil labsu bidzalik, ternyata warna sapi warna kuning seperti itu di Bani Israel juga banyak. Sapi kuning di Bani Israel juga banyak. Fasa'alu 'anil 'amal fa'ukhbiru bidzalik wa 'an ba'di awsafihal khas fazalal labsu bitabyinis sin wal laun wal 'amal wa ba'dil awsaf. Yang terakhir mereka masih nanya lagi tentang pekerjaan si sapi, apakah sapi ternak atau sapi liar, apakah sapi liar yang tidak mudgawe ataukah sapi yang gimana? Karena di Bani Israel sapi yang umurnya sedengan banyak, sapi yang warnanya kuning juga banyak, dan sapi yang ini tidak mudgawe ya banyak. Tapi kalau tiga-tiganya ngumpul jadi satu, ini jarang, yandur jarang. Makanya mereka berani nanya lebih. Ini adalah pembelaan dari beberapa ulama terkait sikap Bani Israel. Ini uniknya kalau kita baca tafsir seperti itu. Selama ini narasi yang terbangun di pikiran kita, Bani Israel adalah umat pembantah, umat pembangkang, selalu ngerepoti nabinya. Enggak, kasus ini beda. Ada yang menafsiri lain, bahkan membela cara berpikirnya Bani Israel. Apakah yang benar mana? Allah alam. Yang benar adalah kita ngaji, kita tahu. Qala nuli ngendikan sinten Nabi Musa, innahu sak temene Gusti Allah, yaqulu dawuh sinten Allah, innaha sak temene baqaratun iku sapi la dalulun kang ora diino, ora ino, tusirul arda, tusiru kang meluku apa baqarah al arda ing bumi, wala tasqilan ora nyirami apa baqarah al hartha ing tanduran. Musallamatun tur iku den slametake, la syiyata ora ana celo iku maujud fiha ing dalem baqarah. Qalu mongko matur sapa Bani Israil al-ana ing dalem sakniki cita sampun nekaake panjenengan bil haqqi kelawan keterangan kang nyoto kang hak. Fadabahu mongko padha nyembelih sapa Bani Israil ha ing baqarah, wa makadu lan ora meh-meh sapa baqarah yaf'aluna iku padha nglakon lan ora meh-meh sapa Bani Israil yaf'aluna iku nglakoni sapa Bani Israil, nglakoni nyembelih baqarah. Pun lalu kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberi jawaban yang terakhir. Kata mereka tadi kan, tolong tanyakan lagi kepada Allah pekerjaan si sapi ini apa. Insya Allah kalau Allah berkenan memberikan petunjuk, kami akan mendapatkan petunjuknya, kan gitu kan. Allah ternyata mau jawab. Kata Allah, Nabi Musa bercerita, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun, ketahuilah sapi yang harus kalian sembelih selain tadi umurnya harus sedengan tengah-tengah, warnanya harus kuning yang membuat orang yang melihat menjadi senang. Yang ketiga apa? Baqaratun la dalulun, yaitu sapi betina. Kalau baqarah artinya sapi betina, la dalulun yang tidak hina, tusirul arda karena meluku niku membajak sawah, wala tasqil harf dan dia juga tidak bertugas menyirami tanaman,
musallamatun, posisinya selamat alias terbebas dari pekerjaan berat. Ibaratnya bocah ini bocah sing manja. Ya, sapi manja ini ya, la syiyata fiya, sungguh mulus, tidak ada cacatnya sama sekali. Sapi omahan apa sapi ternak gini ya, kok mulus rak karuan. Nek bocah sakniki mboten nggih. Bocah nek gini jero AC dibagi cah gedongan ora tau metu mulus biasane. Tapi nek bocah senengane peluyuran, walah raine jemburis, geleng-geleng ireng deles. Nah, karena matahari. Qaulul ana, maka ketika sudah mendapatkan keterangan seperti itu, mereka berkata, al-ana, wahai Nabi Musa, al-ana, sekarang ini, ji'ta bil haqqi, engkau telah memberikan keterangan yang sudah jelas bagi kami. Keterangan yang sudah jelas bagi kami. Maka singkat cerita, fadabahuha, mereka berhasil menyembelih sapi yang dengan sifat-sifat tersebut. Akan tetapi wa makatu yaf'alun, sebenarnya hampir saja mereka tidak berhasil. Iya, kenapa tidak berhasil? Sifatnya terlalu spesifik. Maka kita baca pelan-pelan tafsir tahlilinya. Qala Musa alaihi salam, innahu ta'ala yaqulu innaha ay innal baqarata allati amartukum bidhabhiha baqaratun la dalulun ay la mudallalatun dallalahal amal wala muhayya'atun li ayyi khidmah. Nabi Musa berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi yang harus kalian sembelih adalah la dalulun, sapi yang tidak hina. Tidak hina karena apa? Dallalahal amal, tidak dipekerjakan. Tidak dipekerjakan. Makanya bos-bos niku mempekerjakan mulia karena iso menghina anak buahnya dengan mempekerjakan anak buahnya. Makanya ada istilah apa budak korporat, misalnya seperti itu. Dallalahal amal. Sapi ini tidak disuruh bekerja. Wala muhayya'atun li ayyi khidmah, dan sapi ini betul-betul tidak ditempa atau disiapkan untuk menjadi kemudahan bagi manusia. Dia betul-betul sapi liar, sapi yang tidak tunduk dalam satu urusan atau satu perintah. Qala al-Hasan kanatil baqarah wahsyiyah. Al-Imam Hasan al-Basri mengambil kesimpulan, sapi ini yang dimaksud adalah sapi liar, sapi yang tidak punya tuan. Tuthirul ardh ay tuqallibul ardha bizira'ah. Sapi ini tidak punya kerjaan untuk membajak sawah, wala tasqil harth, dan tidak laisat bisaniyatin yusqi 'alaiha bisawani, dan dia bukan juga sapi yang digunakan untuk menyirami tanaman. Qala al-Imam Abu Mansur rahimahullah taala, dallatil ayah ala annal baqarata kanat dzakaron. Istimbatnya luar biasa, aneh ini. Tadi dikatakan kalau Imam Hasan al-Basri mengatakan kanatil baqaratu wahsyiyatan, sapinya sapi betina dan dia sifatnya liar, kan ngoten. Tapi al-Imam Abu Mansur istimbatnya berbeda. Ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya sapinya betina, justru sapinya dzakaron, sapi jantan. Dari mana tahu itu sapi jantan? Li'anna itharatal ardi wa suqyal harfi min amalis thiron. Karena sapi yang digunakan untuk bajak sawah dan sapi yang digunakan untuk mengairi tanaman itu biasanya kerjaan-kerjaan thiron. Apa? Sapi jantan utawa banteng, bisa dimaknani banteng. Ora wedok sapi ini, sapi lanang. La haula wala quwata illa billah. Istimewa ya, punya kesimpulan yang seperti itu. Padahal secara huruf baqaratun kan menunjukkan sapi betina, tapi Al-Imam Abu Mansur punya tafsiran sendiri. Itu bukan sapi betina, sapi jantan. Karena yang ditanyakan apakah sapi itu bajak sawah atau tidak. Istimewa. Akan tetapi mana gini,
khilafan li Abi Yusufa illa ayyakuna ahla dzalika zaman yahrisuna bil untha kama yahrithu ahlu hadzal zaman bil dzakar. Al-Imam Abu Yusuf menentang pendapat tadi yang mengatakan sapinya sapi jantan. Karena menurut Imam Abu Yusuf bisa jadi zaman Bani Israel sapi betina juga digunakan untuk bajak sawah, dan untuk mengairi tanaman. Maka tidak masalah kalau artinya itu tetap sapi betina. Yang benar yang mana? Yang benar kita percaya ceritanya aja dulu, karena disebutkan di dalam Al-Quran, musallamatun ay salimatun min jami'il uyub sallamaha Allah ta'ala minha. Sapi ini selamat, bukan namanya, tapi sifatnya. Selamat dari apa? Min jami'il uyub, dari segala jenis aib atau hal-hal yang bisa mengurangi harga sapi. Misal ngapunten hari-hari ini sudah mendekati hari-hari kurban, niku kan jualan sapi, kambing, nggih untuk napa kurban. Semakin sehat, semakin mahal. Soalnya nek ana cacat harganya juga tuh turun. Maka sapi yang dibuat untuk ayat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga harus sapi yang selamat, musallamatun ay sapi yang betul-betul terhindar dari segala bentuk hal yang mengurangi harganya. Au mu'afatun minal amal wa atharihi sallamaha ahluha minhu. Atau yang dimaksud adalah sapi yang memang betul-betul dihindarkan atau dijaga oleh tuannya dari melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Itu makna kedua musallamatun. Makna ketiga unik nih. Ai mukhlisatul launi safiyatuhu lam yashib safrataha syai'un minal alwan. Atau yang artinya musallamah alias khalisah. Musallamah selamat alias warna kulitnya itu jernih betul, tidak ada warna lain yang masuk ke kulit si sapi, nggak ada nodanya sama sekali, kuning emas mulus, ibarat wajah niku orang anu grojal-grojal kerowak-kerowak jerawatan boten. Musallamatun la syiyata fiha. Lah Syekh Amin Al-Harari kayaknya condong pada makna yang ketiga. Arti musallamatun adalah apa? Sapi yang betul-betul warna kuningnya, warna yang sangat mulus, tidak ada kotorannya. Kata beliau, wa yu'ayyidu hadzal makna qauluhu la syiyata fiha. Pendapat yang terakhir ini diperkuat dengan firman Allah setelahnya, la syiyata fiha ay la khalaqa fi launiha yukhalifu laun jildiha. Tidak ada kotoran, tidak ada hal-hal yang membuat warna daripada si sapi ini akan memudar dengan warna lain. Ini pendapatnya siapa? Syekh Amin Al-Harari. Karena si sapi ini kuningnya bukan hanya kuning kulit tok, disebutkan di sini fahiya safra kulluha hatta qarnaha wa dhulfaha. Warna sapi kuning ini seluruh tubuhnya tuh kuning kabeh. Bahkan warna tanduknya juga kuning, warna kulitnya juga kuning. Untune kuning tah mboten Gus wallah alam. Nek untuk kuning berarti sampean budal ora sikatan 2 minggu. Nah ini mboten ngertos. Tapi yang jelas warnanya kuning deles temenan. Qala Mujahid la bayadha fiha wala sawad. Warna si sapi ini tidak ada putih-putihnya, tidak ada hitam-hitamnya. Berarti ya sak mripate, sak ilate, sak buntute, semuanya warnanya kuning keemasan. Lalu kemudian qalul ana ji'ta bil haqqi. Sekarang wahai Nabi Musa, keterangan yang kami dapat sudah cukup dan engkau telah memenuhi apa yang kami minta. Ji'ta bil haqq, engkau telah berdatang dengan kebenaran, fakta. Fadzabahuha. Singkat cerita, mereka berhasil menyembelih sapi dengan sifat-sifat tersebut, tapi kata Allah apa? Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakan perintah tersebut. Kenapa mereka hampir tidak bisa mengerjakan perintah tersebut? Annahum ma qarabu ayyadbahuha li ajli ghalai thamaniha. Yang pertama,
mereka hampir tidak bisa menyembelih sapi tersebut karena harganya yang luar biasa mahalnya. Kan tadi kemarin disebutkan kan, harganya itu adalah seharga emas yang dipenuhkan ke kulit si sapi. Kulit sapi dijembreng, digelar luas, lalu kemudian di situ diuruki, diuncali, disodori dengan emas yang seberat itu. Kan berarti mahal banget kan? Mahal banget. Itu makna pertama. Hampir-hampir tidak bisa menyembelih karena saking mahalnya. Ora ketuku, aneh-aneh ora ketuku. Yang kedua, auli khawfil fadhihah bi idharillahi ta'ala nabiyahu Musa alal qatil. Atau yang kedua, mereka khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi info kepada Nabi Musa siapa pembunuhnya. Berarti mereka berusaha untuk nutup-nutupi kasus. Takon-takon dewe, harap ditutup-tutupi dewe. Seperti ceritanya negeri Konohaya, korupsi dewe, tutup-tutupi dewe. Ya, Konoha ya. Konoha Allah mahdina wa iyyahum. Atas pekerjaan-pekerjaan seperti itu sama dengan pekerjaannya Bani Israel, menutupi fakta ditutupi dengan kebohongan sampai akhirnya masyarakat lupa pada kasus tersebut. Saking akeh kasus. Wal khulasah, intinya annahum dzabahuha ba'da tawaqqufin wa qut'in. Kita harus tahu Bani Israel setelah nanya-nanya sebanyak itu kepada Nabi Musa, itu ceritanya tidak lantas langsung berhasil menemukan sapi yang dengan sifat tersebut. Lama betul mereka bisa sampai pada cerita nyembelih sapi dengan sifat tersebut. Qila, diceritakan, madha min awalil amri ilal imtithal arba'una sanah. Katanya ini, dari perintah Allah nyuruh Bani Israel nyembelih sapi sampai akhirnya mereka melakukan perintah tersebut masanya 40 tahun. Saking susah golek si sapi. Buronan ini sapi selama 40 tahun. Terlalu powel Gus Lambal ceritanya ngono kok Allah alam. Ceritanya seperti itu. Masya Allah, hampir-hampir tidak berhasil menemukan si sapi tersebut. Sapi naik urung ketemu, piye menemukan pelakunya kan gitu. Terus maka kata Syekh Amin Al-Harari, fa'alal aqil ayyusari'a ilal imtithal. Maka orang yang waras, yang ngaku pikirannya cerdas, kalau diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah, dan gage gas, langsung dilaksanakan. Watar kita tafahus an haqiqatil hal. Kemudian juga kalau memang kamu merasa waras, kamu merasa pinter, kalau memang diperintah oleh Allah suatu hal, jangan mencari-cari hikmahnya. Jangan cari-cari ngapa sih Allah nggak bolehin kita makan babi, ngapa sih Allah nggak bolehin kita minum minuman keras, mengapa sih Allah gak bolehin kita judi? Lakoni ae. Itu nanti akan dijelaskan besok, ada waktunya sendiri. Kenapa seperti itu? Bukankah agama ini juga harus pakai logika? Gitu kan kira-kira. Bukankah agama ini juga harus bisa masuk akal? Kalau nggak masuk akal, berarti kita ini akal ini dimatikan lah. Namanya doktrin. Maka kata Syekh Amin Al-Hariri, fa inna qadhiyatat tauhid tastad'i dzalik. Yang namanya tauhid itu memang kayak gitu, doktrin, Pak. Karena tauhid itu adalah menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk di akal kita. Ya punten, contoh yang kecil saja, yang sepertinya kita selalu melewatinya dan kita lihat setiap hari. Ono wong suami istri ya kan, satu pabrik punya anak 2, yang satu gantengnya Masya Allah, yang satu jeleknya naudzubillah. Padahal yo keluarnya dari zakar itu, masuknya ke rahim itu, kenapa hasilnya produknya beda? Ini kalau
sampean cari-cari terus ilmu ora ketemu. Jawaban terakhir tauhid. Oh niku jenenge qudratullah, itu namanya kekuasaan Allah. Bener suami istri, anaknya dua, yang satu ganteng, yang satu jelek. Kok iso koyok ngono? Ya itu karena kekuasaan Allah. Belum tentu Anda sing masane wajah elek-elek, iya kan? Belum tentu Anda yang wajahnya ngerasa jelek. Kemudian aku golek bojo sing apik sing ayu, memperbaiki apa? Keturunan. Lalu kemudian turunnya baik. Kadang melu kue kok. Melu mengkontaminasi kan namanya. Itu kalau dijawab secara logika nggak bisa. Lho kita kok iso ngene? Mau aku golek bojo sing wayu, semlohai, aduhai, bohai, kan gitu kan. Nah kok malah metune jek elek? Ya karena kamu punya gen jelek itu tadi nurun nggak anakmu. Itu nek cara logika. Tapi nyatanya anakku sing apik ayu. Iya itu karena qudratullah ngono ae jawabe. Bukan karena hasilmu nikah dengan perempuan yang cantik. Semua itu qudrat iradah Allah. Maka semua hal yang tidak bisa kita logika, seperti halnya keadaan tentang adanya alam mistis, alam gaib, adanya bangsa malaikat, bangsa jin, niku sing bisa jawab ya napa? Ilmu tauhid. Makanya kalau sudah urusannya Allah, qudratullah, jangan nanya-nanya wis meneng modul durung utekmu gitu loh. Ya, seperti halnya contoh, kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Ya ini nih cara logika itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa kita jawab dengan logika, bisanya jawab dengan tauhid. Nanti bisa kita temukan, oh Allah kenapa tidak bisa kita lihat dengan mata dunia ini? Karena mata ini bukan untuk menikmati Allah, bukan untuk melihat Allah. Ini mata yang nggak layak. Nanti kalau sudah mati baru dibikin layak oleh Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Kan ngoten. Umur 4 koyo ngene, meneh minus ya. Kados kula niki minus. Tiba-tiba misalnya Allah menampakkan diri. Iki blawur Gusti Allah iki aku rak iso ketok. Kan gitu gitu. Tak lucu ya. Ono wong minus, akhirnya misalnya diizinkan oleh Allah bisa dilihat oleh orang itu. Li wongi minus, kira-kira napa? Jelas napa blawur? Lah wong ngerti sing elek-elek ngene blawur apa meneh ngerti Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak semua pertanyaan di dunia ini bisa dijawab dengan ilmu logika. Tidak. Tapi tauhid ada peranan pentingnya, dan dengan tauhid kita tahu kekuasaan Allah, kita tahu eksistensi Allah, kita tahu siapa itu Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Makanya kata beliau, fa inna qadiyatat tauhid tastad'i dzalik. Tauhid memang pembelajarannya itu doktrin. Karena kalau nggak didoktrin, buat akal kabeh orang masuk akal, akhirnya lama-lama jadi ateis. Nauzubillah min dzalik. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhirna atqiya'a ulama nahba bil khairi wa nutfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب فاغسل لكل حرب واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل
وسائر الخلان وكل ذي محبة أجير للنصوبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى أحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله عدد غش الصوب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.